Hai sahabat-sahabat Ganesha, selamat pagi, salam sehat. Saya Uli dalam podcast Rumah Sakit Ganesha, obrol-obrol santai seputar informasi kesehatan. Untuk podcast kali ini temanya sangat menarik, yaitu mengenal bedah plastik di Rumah Sakit Ganesha. Untuk itu saya mengundang narasumber Dokter Bedah Plastik Rumah Sakit Ganesha, Dr. Frederick Sevanya Notodiharjo, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, PhD. Selamat pagi, Dr. Frederick. Terima kasih dok telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan dokter untuk bisa berbagi ilmu dalam podcast kali ini dok. Apa kabar dok? Baik, luar biasa. Wah, dok, sebelum kita mulai podcast kali ini, mungkin sahabat-sahabat Ganesha ini pada penasaran nih, ingin mengenal dokter lebih dekat lagi. Apakah dokter bersedia untuk membagi info mungkin mengenai dokter berasal dari mana, kemudian riwayat pendidikan dan karirnya, dan sudah berapa lama bergabung dengan Rumah Sakit Ganesha? Saya Dr. Frederick Bedah Plastik. Saya ngambil S1-nya di Udayana di Bali. Kemudian untuk S2 dan S3-nya saya melanjutkan di Jepang. Jadi saya di Jepang itu menghabiskan waktu 7 tahun. Kemudian saya menjalankan program adaptasi di Indonesia 4 tahun. Dan saya bergabung di Rumah Sakit Ganesha waktu yang pas COVID. Waktu COVID ya sekitar tahun berarti antara tahun 2001 atau 2022 ya? Iya, lebih di situ. Oke, sudah cukup lama ya. Terus mungkin dari Bapak Ibu juga orang tua berprofesi dokter juga ya? Oh ya, kalau saya memang dari orang tua saya latar belakangnya medis. Bapak juga sama bedah plastik juga. Adik saya juga buat. Gitu. Kalau untuk spesialis bedah plastik ini tuh di universitas mana dok di Jepang ambilnya? Di Kansai Medical University di Osaka. Luar biasa dok, masih muda tapi sudah lengkap nih gelar dan ilmunya untuk bidangnya dok. Oke dokter, kita akan mulai untuk podcast kali ini. Dok, mungkin masyarakat udah sering ya mendengar bedah plastik seperti itu ya. Tapi pengertian bedah plastik tuh mungkin nggak terlalu tahu ya kenapa pakai istilah plastik seperti itu dok. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi kalau definisi dari bedah plastik itu mungkin bisa dicari di internet. Tapi kalau saya ngambil dari segi kemudahannya. Jadi kita bilang dulu ya normal. Kalau kurang normal menjadi normal, kita bilang rekonstruksi. Dari normal menjadi super, nah, kita bilangnya itu bedah estetik. Ya, jadi kayak istilahnya kayak plastik elastik. Bisa dibentuk sebenarnya. Oke, betul dok. Nah dok, untuk bedah plastik ini, untuk bidang ilmu bedah plastik itu dibagi menjadi berapa dok? Kalau di Indonesia ini dibagi ada subnya, cuman saya sendiri tidak ambil subdivisinya. Jadi ada subdivisi kranio, subdivisi mikro, dan saya kurang hafal sebenarnya. Pembagiannya ada di kolegium dari bedah plastik itu, kurang lebih 5 atau 6. Oke dok. Jadi kalau dibahas secara menyeluruh hari ini rasanya terlalu luas ya dok ya? Atau mungkin kita lebih fokus untuk bedah plastik untuk estetik ya dok ya? Mungkin kalau dari untuk tanggungan itu bedah plastik rekonstruksi itu masih bisa ditanggung BPJS ya dok ya? Masih bisa ditanggung oleh BPJS, tapi memang BPJS-nya itu kriterianya ada, dan memang kita harus sebagai pihak rumah sakit itu kita harus mengkonfirmasi ke BPJS apakah memang benar-benar ditanggung. Ditanggung ya dok ya. Tapi kalau estetik berarti itu memang tidak ditanggung BPJS ya? Tidak ditanggung oleh BPJS. Oke, baik dok. Untuk mungkin bisa saya lanjutkan ya dok ya pembahasannya. Nah ini untuk bedah plastik estetik itu mungkin pengertiannya seperti apa dok ya? Untuk bedah plastik estetik. Plastik estetik contoh kasusnya mungkin yang banyak itu hidung ya. Hidung. Atau kalau untuk orang tua itu mata, jadi mata yang menggantung, blefarospata
atas atau mata yang menggembung dari paruh bawah. Nah, berarti sebenarnya untuk bedah plastik estetik itu dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa ya dok ya untuk diperbaiki seperti itu? Nah, bisa. Bisa ya dok ya. Jadi itu berarti untuk bedah plastik estetik yang seperti dokter sebutkan tadi dari normal menjadi super normal Ya, seperti udah itu. super. Ya kan sekarang lagi tren tuh dok, artis-artis atau selebritis untuk melakukan bedah plastik ke Korea seperti itu. Atau mungkin udah berumur 50 tahun ke atas harus pengencangan Facelift. facelift, next lift seperti itu ya dok ya. Ini semakin menarik ini dok ya, kita pembahasannya. Nah untuk mungkin ya kalau dari masyarakat ini kalau ingin melakukan bedah plastik estetik itu apa saja yang harus dipersiapkan dok untuk ininya pasiennya dok? Oh, jadi apabila mau melakukan operasi bedah plastik, maka sebaiknya dilakukan dulu konsultasi dengan dokternya. Jadi bisa pendaftaran lewat telepon atau WhatsApp, kemudian datang, nanti saya akan menerangkan dan akan dicoba. Jadi kalau saya mengambil titik tengah, jadi ekspektasi pasien seperti apa, kemudian ekspektasi dokternya seperti apa, kemudian pasiennya mengambil keputusan, mungkin berpikir dulu di rumah, apakah tindakan yang akan dilakukan ini akan melakukan perubahan besar terhadap wajahnya pasien. Apabila sudah oke, nanti akan dilanjutkan ke konsultasi berikutnya untuk syarat-syarat daripada operasi seperti pemeriksaan darah, mungkin sekarang COVID itu ada antigen atau apa saya lupa. Itu. Berarti sebenarnya untuk bedah plastik, berarti seorang dokter ahli bedah plastik juga harus mengerti mengenai seni ya dok ya. Jadi untuk bisa istilahnya kalau misalnya pasien nih mau memancungkan hidung nih dok, berarti dokter harus memberi contoh nih gambarnya seperti ini, mereka setuju apa enggak seperti itu ya dok ya? Iya, jadi kalau misalnya memancungkan hidung, kita lihat apakah lenturan daripada kulit hidungnya itu cukup atau tidak. Misalnya kalau mau ini dinaikkan, kemudian saya rasa tidak cukup, takutnya nanti ada expose di sini, atau nanti bisa tembus di sini. Gitu, ya, atau mungkin nanti kalau terlalu tinggi nanti bisa terlihat dari bawah. Jadi tetap ada batasnya. Dan hal itu yang harus kita terangkan ke pasien, supaya pasien juga bisa tahu ekspektasinya pasien segini, mungkin dokternya segini, ya nanti kita gini. Seimbangkan gitu ya. Dulu. Jadi nanti biar hasil akhirnya sama-sama puas jadi gitu ya. Ya, seperti kayak timbangan, apakah nanti benefitnya itu, kalau menurut saya benefitnya mungkin bisa membuat tampak lebih segar, lebih muda. Tapi apakah dari pasien itu perubahan yang seperti itu signifikan atau tidak, kan itu berbalik lagi ke pasiennya. Baik dok. Nah dok, ini kalau misalnya pasien sudah deal nih mau melakukan operasi bedah plastik dok, nah apa persiapan yang dilakukan pasien sebelum operasi dan setelah pasca operasi dok? Oh, jadi kalau dia udah deal operasi, sebaiknya semua informasi itu diberikan. Contohnya penggunaan vitamin-vitamin ataupun multivitamin. Karena kadang-kadang penggunaan multivitamin itu ada obat-obat pengencer darahnya. Jadi supaya kita pada waktu operasi itu kan dibius ya. Jadi pembiusannya itu juga karena kalau pasien suka bukan nyembunyiin, kadang-kadang pasien itu nggak ngerti kalau obat vitamin yang dipakainya itu ternyata ada pengencer darahnya. Ada krim-krim yang dipakainya itu ternyata ada pengencer darah gitu ya. Bukan, ada pelemas ototnya juga kalau untuk blefaro atas ya. Jadi susah nanti ngukurnya. Jadi itu sebaiknya dihentikan dulu 3 hari. Kalau bisa ya 1 minggu, tapi kalau tidak bisa, contoh nih dia pakai obat pengencer darah karena dia ada operasi jantung. Nanti saya konsul ke penyakit dalam dulu. Biasanya penyakit dalam akan melakukan laboratorium dan dia bilang akan 5 hari. Kalau bisa obatnya itu tidak dipakai. Tapi kalau bisa nanti tapi kalau harus dipakai dikembalikan ke saya. Jadi saya nanti tingkat teknik operasinya
saya lebih pelan-pelan lagi. Lebih hati-hati gitu dok ya. Oke. Kalau pasca operasinya apa? Nah, pasca operasinya nanti ada kontrolnya hari ketiga biasanya perdarahan. Jadi 1 minggu pertama itu kontrol 2 kali. Kemudian kalau saya cabut jahitannya di minggu kedua. Itu pun kalau mau dicepetin sampai hari ke-10, atau kalau minggu kedua itu kalau bekas jahitannya ada mangap sedikit aja, mendingan saya tahan dulu 3 hari kemudian. Gitu. Nggak mau terlalu cepat. Iya betul ya, biar hasilnya bagus ya dok ya. Dok, kira-kira untuk pemulihan, maksudnya untuk bisa melihat hasil akhir itu berapa lama kira-kira dok kalau operasi bedah plastiknya? Mungkin sebulan ya, karena proses daripada wound healing itu kan 3 minggu. Jadi saya ambil tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu maksudnya kayak angka kurva normal itu kan ada normal, tapi kan kurvanya bukan normal di sini, tapi kurvanya kan berbentuk begini. Jadi ya 1 bulan. 1 bulan itu maksudnya 4 minggu ya, karena kan 1 bulan itu adalah 28 dosisnya. Baik, dokter, ini mungkin dari media sosial juga ada beberapa pertanyaan yang diberikan untuk khususnya seputar bedah plastik estetik ini dok. Nah, biasanya dalam bedah plastik itu ada penggunaan implan ya dok ya. Oh iya. Kira jenis-jenis implan apa aja yang biasanya digunakan dok? Kalau implan pembagiannya ada medical grade, industrial grade, food grade. Tapi juga kalau yang mungkin yang ditanyakan implan padat ataupun implan cair. Kalau implan padat itu kan maksudnya silikon hidung. Kalau implan cair yang hyaluronic acid yang disuntikkan. Itu kira-kira resiko penggunaan implan itu bagi tubuh manusia itu kira-kira apa dok? Dan berapa lama implan itu bisa bertahan di dalam tubuh manusia dok? Kalau implan bahannya kan silikon. Itu bahan kimia yang kedua paling dekat dengan tubuh, karena yang paling dekat itu karbon. Ini kan silikon. Silikon itu kalau silikon padat ya tinggal diambil. Tapi silikon padat pun diambil pun dia membentuk lapisan tipis. Lapisan tipis. Jadi contoh nih habis pasang silikon hidung, terus silikon hidungnya mau dicabut kemudian dipasang lagi. Itu kalau saya tidak bisa langsung. Jadi dia harus nunggu dulu 3 bulan, nanti baru dilakukan reinsertion lagi. Kalau misalnya implan itu bisa berasal dari tubuh kita sendiri dok, misalnya tulang muda atau apa kayak gitu? Bisa, kalau itu namanya implan autogen. Tadi kan implan dari bahan lain, jadi ada auto dari badan sendiri, ngambil dari tulang rawan, mungkin ngambil dari sini atau dari tusuk juga ya. Tusuk. Oke dok, mungkin ini yang terakhir dok pertanyaannya, dokter mungkin bisa memberi kira-kira gambaran biaya operasi bedah estetik itu kisarannya di berapa? Misalnya pemancungan hidung kira-kira berapa dok? Kalau kisaran harga lebih baik ditanyakan ke marketingnya rumah sakit. Udah dari pengalaman dokter lah, jadi pernah. Terus ya. Paling enggak bagi sahabat-sahabat Ganesha itu ada gambaran biaya nih. Oh kira-kira saya harus menyiapkan untuk pendanaannya berapa kira-kira? Mungkin kira-kira berapa dok? Saya ini ya, kalau nyebut angka ini susah, jadi lebih baik saya nyebut kategorinya aja ya. Kategorinya itu ada ODC. ODC itu maksudnya operasinya pagi, tetap kita observasi. Nanti dia pulang itu jam 6 malam. Jadi kan tetap kita lakukan observasi adakah berdarah atau tidak. Tapi rasa sakit dan perdarahan itu tiap individu beda. Jadi ada kemungkinan dia harus nginep 1 atau 2 hari. Jadi memang kalau yang paketnya yang paling efisien ya ODC itu, one day care. Saya usahakan one day care karena operasi kalau bisa pagi masih bisa diamatin, diobservasi. Sore kan istilahnya masih 1 hari ya. Gitu ya dok ya. Maaf ya Bu ya, saya soalnya nggak bisa nyebut harga. Nggak apa dok ya. Nanti biar bagian marketing daripada rumah sakit kan.
Oke, baik dokter. Sahabat-sahabat Ganesha, karena waktunya terbatas, untuk podcast kali ini kita akhiri ya. Terima kasih banyak ya Dokter Frederick sudah bisa membagi ilmu mengenai bedah plastik sehingga kita bisa membuka wawasan dari sahabat-sahabat Ganesha untuk mengetahui lebih luas mengenai bedah plastik ini. Apabila sahabat-sahabat Ganesha ada menginginkan informasi atau konsultasi dengan Dokter Frederick, dapat menghubungi Poli Bedah Plastik Rumah Sakit Ganesha untuk jadwal praktek Senin dan Jumat untuk pasien BPJS di jam 14 sampai 16 WITA, dan untuk pasien umum Rabu dan Sabtu di pukul 9 sampai jam 12 WITA. Oke, terima kasih banyak Dokter Frederick. Mohon maaf apabila ada salah-salah nih dok. Ya, saya juga. Oke, baik sahabat-sahabat Ganesha, sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih, salam sehat. Ya, bye-bye. Bye-bye.